Oke, silakan. Iya. Bisa dimulai Pak Jaksa? Siap, ya. Terdakwa bisa kita mulai. Kok lemes Pak Keri? Dulu kurang tidur. Kita lebih kurang tidur Pak Keri. Tenang aja, banyak kawan. Banyak kawannya. Kita mulai penasihat hukum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dimas Baraspati, Gilang Ramadan Judo, dan Muhammad Keri dengan berkas perkara terpisah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Iya. Pak Dimas sehat. Pak Gilang ya. Koki. Pak Gading, maaf ya, maaf. Pak Gading Ramadan Judo sehat. Pak Keri sehat ya. Alhamdulillah ketiganya sehat. Hari ini jadi bisa kita lanjut ke sidang perkara saudara. Sudah pendampingan sidang yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah masih ahli satu ya. Baik, silakan langsung saja duduk ke. Silakan dihadirkan ahlinya. Berikut kalau ada identitas sama CV beliau. Drummer Ramadan. Wih, Pak Ami masih ada. Identitas sama CV-nya ada? Oh, dengan beliau. Ya, tolong dibantu. Ya. Oh gitu. Oke. Iya, nggak apa-apa ya. Baik, nanti dilihat aja. Baik, ahli, saya tanya dulu, masih sanggup memberikan pendapat? Ini sudah dini hari nih. Masih bisa? Insya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebelumnya akan saya tanyakan atau majelis hakim tanyakan sehubungan identitas ahli terlebih dulu ya. Nama lengkap ahli Dr. Haji Yunus Husin, SHLLM. Iya, betul yang mulia. Ya, ahli. Tempat tanggal lahir Mataram, 29 Desember 1956. 56. Betul ya. Ya. Alamat komplek apa ini? BI. Bank Indonesia ya. Blok G nomor 5. G nomor 5. Titik Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Kota Bekasi. Ya. Agama Islam ya. Pekerjaan sekarang lebih banyak jadi dosen sebenarnya di beberapa kampus ya. Masih aktif sebagai dosen ya. Ya. Selain sebagai dosen? Selain dosen ya sebagian ikut bantu OJK dalam fit and proper komisaris direksi bank ya. Jadi melalui penasihat hukum terdakwa sudah diserahkan juga CV saudara di sini ya, secara lengkap. Kemudian saya tanyakan kepada ahli, apakah ahli kenal dengan Dimas Baraspati? Para terdakwa maksudnya? Iya, para terdakwa. Enggak kenal. Sebelumnya tidak kenal ya, Pak? Belum kenal. Dimas, Pak Gading, ya, dan sama. Pak Keri tidak kenal ya. Berarti tidak ada hubungan keluarga dengan. Tidak ada hubungan keluarga ya. dan lain-lain. Baik. Kemudian saya tanyakan ke penasihat hukum terdakwa, ahli ini dihadirkan untuk menjadi ahli perbankan ya, soalnya kan beliau ini kan keahliannya banyak kan gitu ya. Ini khusus perbankan ya. Ya. Baik. Sebelum memberikan pendapat, bersedia bersumpah. Bersedia. Mau berdiri atau duduk saja? Insya Allah bisa berdiri. Tidak bisa lama berdiri kan? Ya? Ya. Baik, terima kasih. Hati-hati. Udah di situ saja Pak. Ikuti lafaz baiknya boleh diletakkan dulu Pak, boleh. Ya. Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan menerangkan. Memberikan pendapat. Soal-soal. Yang dikemukakan menurut pengetahuan ahli
sebaik-baiknya. Ya, silakan duduk. Baik ya. Karena ini dihadirkan atau dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, tentunya nanti silakan ditanyakan mengenai hukum perbankan. Kira-kira perlu berapa lama? Insya Allah bisa 1 jam, Pak. 1 jam Ya, kami pokok-pokoknya aja menanya. Siap. Ya. 1 jam. Oke. Fokus sama perbankan, gitu ya. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dr. Haji Yunus Hussein SLLM, saya mohon izin panggil Bapak Ahli saja. Ya. Ini langsung kepada pertanyaan terkait prinsip kehati-hatian perbankan ahli. Prudent Banking Principle. Pertanyaannya, ahli, mohon dijelaskan apa itu yang dinamakan atau yang disebut dengan istilah kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan. Mohon ahli jelaskan. Terima kasih. Prinsip kehati-hatian adalah suatu doman, prinsip atau aturan yang harus dianut dan diterapkan oleh bank ya, dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat ya, efisien dan bermanfaat buat semuanya gitu. Jadi semua tindakan yang berhati-hati untuk memperkuat bank, memperkuat perlindungan kepada nasabah bank itu tindakan yang prudent namanya. Kalau demikian, di dalam hukum ataupun di dalam norma di Indonesia, ahli, untuk prinsip ini diatur di mana? Istilah prudential banking itu memang dipakai di beberapa tempat ya. Ya. Di Undang-Undang Perbankan Konvensional 792 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan Undang Perbankan Syariah 21 2008 diatur bahwa perbankan Indonesia berdasarkan prinsip prudensial disebutkan ya. Jadi diatur dalam Undang-Undang Perbankan Konvensional dan juga Undang-Undang Perbankan Syariah ya. Intinya begitu, ahli. Ya, itu diatur di sana. Ada juga aturan lain Undang-Undang 2499 mengenai lintas devisa. Ada Undang-Undang BI, tapi yang paling dekat ya Undang-Undang 2 perbankan tadi, konvensional dan syariah tadi. Baik. Kami langsung masuk ke pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Ini yang konvensional. Mohon ahli jelaskan apa saja kewajiban bank, ya, bank umum dalam memberikan kredit terkait dengan prinsip tadi. Kehati-hatian. Pasal 8 itu mengandung 2 hal ya. Pertama, bank harus memiliki pedoman perkreditan perbankan. Dia punya SOP, dia harus laksanakan. Yang kedua, di ayat 1-nya, di dalam memberikan kredit, bank harus meyakini pertama mengenai itikat baik dari si debitur ya. Karakter kita sebut ya. Yang kedua, kemampuan membayar debitur ya. Itu yang paling penting. Kemudian yang lain dia juga perhatikan adalah condition of economy, capital and collateral. Ini yang kita kenal dengan 5C's principle of dalam pemberian kredit. Jadi 5C, pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga condition of economy, keempat capital, dan kelima collateral. Itu dipertimbangkan oleh bank di dalam memberikan kredit. Baik, terima kasih ahli. Jadi ada 2 hal ya, pasal 8 tuh. Balik lagi sedikit ahli, tadi ahli menyebut soal pedoman kebijaksanaan perkreditan bank begitu ya. PPKPB ya. Perkreditan bank ya, KPB ya. Mohon ahli jelaskan apa saja komponen yang termasuk dalam PPKPB ini ahli. Ini merupakan pelaksanaan dari 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, kemudian dilaksanakan oleh OJK dengan POJK 2017 ya, POJK 42 2017 ya. Intinya pokok-pokoknya pertama yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, kemudian bagaimana organisasi dan manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan terakhir penyelesaian kredit bermasalah, misalnya dengan restrukturisasi. Baik.
Kurang lebih itu isinya pokok-pokoknya. Baik. Nah ini ahli langsung ke pertanyaan terkait dengan keyakinan ini ahli. Ya, saya, Pak Keri, Pak Dimas atau Pak Gading ini kan mau minjam uang. Nah tentu kan ada di Undang-Undang Perbankan ya aturan tentang keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam begitu ya. Nah yang ditanyakan adalah bagaimana cara bank itu mendapat satu keyakinan bahwa oh ini bisa kami kasih, nanti ini nggak ngemplang, ini akan bisa dibayar. Nah, mohon ahli jelaskan bagaimana bank bisa memperoleh keyakinan. Jadi bank harus mengadakan penelitian ya yang mendalam mengenai 5C tadi, unsur listrik. 5C tadi ya. Pertama karakter, kita bisa sebut itikat baik. Baik. Yang kedua payment capacity, kemampuan membayar. 3 condition of economy, itu prospek usaha. Yang keempat permodalan, dan yang kelima kolateral. Biasanya kolateral ini agunan tambahan yang diberikan untuk mendukung 4C yang di depan itu. Baik. Prinsip yang disebut keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam, lalu ya keyakinan itulah yang harus ditempuh untuk memenuhi ya 5C tadi ya, 5Cs tadi ya. Kalau 5Cs-nya enggak conteng bagus, enggak akan diberi begitu maksudnya. Biasanya sampai 4C itu yang mutlak ya. Kalau C terakhir itu agunan boleh cukup barang yang dibeli atau proyek yang dibiayai atau piutang yang lahir dari usaha debitur. Tidak perlu agunan tambahan. Jadi C terakhir itu tidak mutlak. Kita kan sering terima tawaran kredit tanpa agunan misalnya. Nah, itu maksud seperti itu. Jadi 4C pertama yang mutlak. 4C yang pertama, tambah lagi kalau yang kelima ada itu lebih bagus maksudnya. Kalau yang kelima ada lebih bagus untuk menjamin pelunasan hutang. Baik. Nah saya langsung masuk ke peraturan otoritas jasa keuangan ahli. Ya. Di dalam POJK nomor 42 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017 dan Undang-Undang Perbankan tentu saja itu kan diatur ahli tahapan proses pemberian kredit kan begitu. Tahapan lalu proses yang semestinya seharusnya itu dilakukan oleh bank. Nah oleh karena itu pertanyaannya ahli, mohon ahli jelaskan ya bagaimana tahapan proses pemberian kredit itu ahli. Jadi pada umumnya berdasarkan ketentuan dan praktik juga biasanya selalu ada permohonan kredit dari calon debitur ya. Kemudian telah diterima oleh bank, dilakukanlah analisis kredit ya, bisa kalau kecil ya mungkin pegawai yang bertugas di bidang itu, kalau besar dibuat semacam loan committee ya. Kemudian setelah diputuskan diberikan kredit ya, keluarlah keputusan pemberian kredit, baru tanda tangan perjanjian kredit, pengikatan jaminan, baru pencairan kredit itu sendiri, dan terakhir pemantauan ya, pengawasan pelaksanaan kredit itu sendiri ya. Kurang lebih gitu Ustaz. Ada permohonan sampai dengan terakhir pemantauan atau pengawasan pelaksanaan kredit itu. Baik. Intinya yang saudara ahli sampaikan itu ada di aturan POJK tadi ya, nomor 42. Ya itu mengenai pedoman perkhidmatan perbankan ya 2017 ya. Baik, 2017. Nah, sedikit ahli mohon dijelaskan ya terkait yang ahli bilang ketika kami nih terdakwa mengajukan misalnya permohonan untuk kredit tadi, bagaimana ahli menilai karakter pemohon itu? Yang paling penting dari 5C itu adalah memang C yang pertama, karakter ya. Nah. Dia kita terjemahkan dengan itikat baik. Cara menilainya macam-macam. Pertama, bank bisa melihat karakter dengan melihat track record. Dia diminta buka rekening, dipantau, dari dilihat track recordnya. Yang kedua, dia bisa tanya bank lain, bank checking, informasi antar bank ya. Ini diatur di pasal 44 Undang-Undang Perbankan. Kemudian yang ketiga, bisa juga dia lakukan semacam trade checking, mengecek ke lapangan. Benar enggak ini orang berusaha, ditanya suppliernya, kalau ngutang bayar enggak, tanya tetangganya. Ini seringkali lebih efektif yang semacam trade checking seperti ini. Kemudian bisa juga minta ke OJK SLICS, Simpan Informasi Keuangan, dulu namanya BI checking.
Kemudian sekarang sudah ada biro kredit, misalnya biro kredit Pepindo. Bisa tanya juga di biro kredit ini, bagaimana keadaan si calon debitur. Misalnya apakah udah pernah menerima fasilitas, berapa lama, agunannya apa saja, bagaimana kolektibilitasnya, kualitas kreditnya apakah lancar, DPK kurang lancar, diragukan atau macet. Nah dari sana bisa juga diperkuat dengan rekomendasi dari instansi tempat calon debitur bekerja atau organisasi profesinya. Misalnya kalau hakim meminjam mungkin dari IKI ada rekomendasi ini oke. Itu bisa juga meyakinkan mengenai karakter dari si calon debitur. Nah dari segala macam cara tadi, dari situlah bisa dinilai apakah dia beritikad baik, dia berkarakter apa tidak. Baik, itu karakter. Mohon Ali lanjutkan. Kalau soal capacity bagaimana kita menilainya? Mengenai? Bank menilai capacity, kemampuan bayar dari calon kreditur itu bagaimana Ali? Ya kalau dia individu perorangan dilihat dari penghasilannya ya. Biasa angsuran itu tidak boleh lebih sepertiga dari total penghasilan. Kalau dia perusahaan ya ada rasio-rasio keuangan yang dilihat di perusahaan itu. Misalnya cash ratio. Cash ratio itu semacam liquidity ratio. Melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban segera, kewajiban jangka pendek. Dia punya berapa persen. Kemudian perbandingan antara hutang dengan permodalan perusahaan itu. Kemudian dilihat juga katakanlah statistik mengenai penjualannya apakah meningkat, keuntungan gitu. Nah dari rasio-rasio keuangan tadi bisa disimpulkan perusahaan ini punya kemampuan untuk membayar gitu. Baik. Saya lanjutkan Ali. Setelah karakter, capacity, ini kan yang 5 tadi ada condition of economy. Iya. Nah, mohon Ali jelaskan bagaimana bank itu menilai prospek usaha calon debitur nih. Faktor-faktor apa misalnya yang harus dipertimbangkan oleh bank? Condition of economy itu kita artikan dengan prospek usaha. Misalnya kalau debitur itu usahanya angkot, sekarang sedang jenuh. Jadi bank sendiri bisa menganalisis kalau dikasih lagi kredit nanti pasti akan macet. Kemudian misalnya perusahaan yang meminta itu usahanya mengekspor komoditi ke daerah misalnya Timur Tengah atau daerah-daerah konflik, itu pasti prospeknya tidak bagus. Karena mungkin tidak lancar ekspornya, mungkin tidak terbayar atau tidak selamat. Jadi prospek-prospek itu bisa berdasarkan analisis sendiri, bisa berdasarkan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga yang melakukan survei mengenai prospek usaha berbagai sektor itu. Nah data-data itulah dipakai. Analisis sendiri, data dari lembaga-lembaga survei mengenai prospek usaha dari berbagai sektor yang mau mengajukan pinjaman tadi. Terima kasih Ali. Kami langsung masuk sekarang ke soal konfirmasi dan verifikasi. Ya. Kan Ali tadi sudah jelaskan ya dengan rinci, dengan jelas soal prinsip kehati-hatian. Pertanyaannya, apakah bank atau ya pihak bank itu wajib melakukan konfirmasi kepada calon debitur atau pihak yang berhubungan dengan debitur? Ya. Kalau memang ini wajib atau memang seharusnya semestinya, apa dasar hukumnya? Ini kan memberikan kredit itu ada risiko kalau memberikan kepada salah orang. Ini bagian dari risk management ya. Risk management artinya dia identifikasi risiko, dia nilai lalu dia hadapi. Itu yang namanya risk management yang semuanya payung besar adalah kehati-hatian ya. Jadi saya pernah tanya ke beberapa bankir, kalau Anda mau kasih kredit dicek nggak? Oh harus katanya, harus. Ya mungkin juga mitra usahanya ya. Karena untuk memastikan benar nggak debiturnya ada dan dia memang berusaha, bagaimana usahanya. Bahkan kadang-kadang dulu saya dulu pemeriksa bank kebetulan. Saya pernah periksa Unibank, saya tanya, Bapak dari mana tahu dia benar-benar pengusaha? Dia usaha di Glodok, saya datengin di Glodok, saya tanya tetangganya, saya tanya suppliernya. Oke enggak dia berusaha? Oh, ya, oke. Jadi itu lebih efektif dan harus dilakukan. Kalau enggak nanti, kalau hanya percaya pada laporan keuangan saja, neraca dan laba rugi yang bisa ditukangi, bisa direkayasa ya.
ada banyak yang fiktif ya. Saya kira merupakan suatu hal yang baik sekali untuk mengecek itu. Pernah ada satu kasus yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus menimpa Bank Permata ya, kita nggak sebut putusannya. Waktu itu dia kasih kredit orang yang dapat proyek dari Pertamina, tapi ternyata proyek itu fiktif gitu. Lalu dilaporkanlah si orang Bank Permata, dipidana untuk di tingkat pertama ya, walaupun di tingkat kedua saya lihat bebas, tapi pernah diminta yang pertama pidana karena dianggap ikut bersalah, di mana ada dokumen palsu yang dibuat dan dipakai. Dia diminta bertanggung jawab sama-sama dengan debitur yang membuat dokumen palsu itu. Seharusnya lebih banyak yang bertanggung jawab yang membuat dan menggunakan dokumen palsu harusnya. Ya. Baik, ahli. Tadi kan ahli mengecek yang bersangkutan, yang mengecek yang pemohon. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan ahli? Ya, apakah juga bank itu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan hubungan usaha, yang akan direncanakan bekerja sama dengan calon debitur atau pemberi kerja? Mohon ahli jelaskan. Saya kira ini bagus juga. Sama dengan auditor. Auditor kalau memeriksa, seperti Pak Alex tadi, dia tahu ada tagihan, dia akan konfirmasi ke pihak ketiga itu benar nggak segini. Konfirmasi itu perlu untuk meyakinkan memang benar ada barang itu dan tidak fiktif ya. Dan ya ini juga dalam rangka kehati-hatian supaya tidak salah memberikan kredit. Jadi kalau menurut saya baik sekali untuk mengkonfirmasi itu sehingga ada kepastian untuk mencegah ya kita nggak tahu itu fiktif apa enggak, mencegah salah diberikan misalnya. Karena bisa juga misalnya agunan diberikan tidak dicek sama sekali misalnya, tahu agunannya tanah kuburan, itu bisa pernah terjadi. Tapi kalau dicek kan kemungkinan keliru enggak. Dan kalau ngecek sama pihak yang bertransaksi dengan debitur bagus juga. Salah satu komponen dari profile ada kewajiban dalam rangka customer due diligence ya. Prinsip adalah nasabah. Bank itu diminta menyusun profile dari semua nasabah, baik nasabah penyimpan atau peminjam. Salah satu komponen profile itu selain nama, alamat, penghasilan, rata-rata transaksi, berapa rata-rata saldo, dengan siapa dia bertransaksi, itu juga merupakan profil dari si nasabah yang harus dicatat oleh bank. Baik. Dalam database-nya ya. Baik. Terima kasih ahli. Nah, kalau pertanyaannya ada PT pihak swasta mengajukan pinjaman, mengajukan kredit, ya, ke bank namanya Bank Mandiri BUMN, ya. Nah, apakah bank milik pemerintah itu, ya, dia wajar, lazim atau bahkan baik mengkonfirmasi ya pihak pemberi kerja? Misalnya yang akan memberi kerja itu calon ini kan, namanya bisnis kan, kita identifikasi siapa-siapa yang akan berhubungan ini. Nah, kebetulan pihak yang diidentifikasi itu ya juga BUMN. Itu lazim atau baik si banknya konfirmasi kepada pihak? Kalau saya lihat baik, tidak ada ruginya, bahkan ada kepastian, bisa tahu benar nggak dia punya proyek yang terkait dengan pihak ketiga tadi gitu. Jadi baik, dan saya lihat tidak ada ruginya untuk melakukan pengecekan. Ali. Pertanyaan selanjutnya, apakah informasi yang diberikan oleh pihak ketiga, ya baik itu BUMN atau calon pemberi kerja kepada bank dalam proses analisis kredit itu dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh bank dalam mengambil keputusan, Ali? Apa jawab ini? Jadi banyak hal yang bisa dipakai selain melihat aspek 5C tadi ya. Jadi kalau ada informasi lainnya, informasi tambahan yang bisa jadi bahan pertimbangan, boleh sekali dipakai ya. Boleh ya Pak. Tidak ada ruginya. Ya. Makin banyak data yang kita pakai dalam mengambil keputusan, makin baguslah keputusan kita itu. Ya. Baik. Ya. Jadi kalau ya terdakwa ya ingin membeli kapal, ya lalu mau minjam ke Bank X itu ya, dan Bank X itu kemudian melakukan konfirmasi kepada yang diidentifikasi sebagai calon ya mitra atau calon pemberi kerja ya bank tadi itu, Ali. Nah, itu yang Ali bilang sesuai sudah dengan prinsip kehati-hatian atau baik itu tadi. Ya baik, dan
Saya lihat itu dalam rangka kehati-hatian juga dan untuk mencegah risiko dalam konteks risk management, mencegah risiko yang mungkin timbul bisa kredit macet. Juga saya lihat tidak ada ruginya mengecek itu, lebih banyak manfaatnya gitu. Baik. Selanjutnya ahli, ketika bank yang tadi itu misalnya meminta pengurus atau pemegang saham, ya, PTA tadi mengadakan pertemuan dengan PTB misalnya ini untuk sebagai calon pemberi kerja, ya. Jadi ada pertemuan ini antara bank, antara pihak yang mau mengajukan kredit, ya, dan juga ada pertemuan dengan pihak yang calon, ya. Itu lazim atau bagaimana ahli dalam dunia perbankan? Kalau memang diperlukan ya, silakan saja, dan dengan bertemu langsung rapat itu bisa langsung dapat informasi. Karena dari pertemuan itu bisa kelihatan juga selain jawaban-jawaban dari gesture mereka yang berjumpa tuh bisa berbicara juga lebih meyakinkan. Sama dengan pembuktian di sidang pengadilan, kalau langsung kita lihat gesture lebih yakin daripada lewat, katakanlah lewat online begitu. Jadi kalau ada rapat gitu saya pikir tidak ada ruginya. Tidak ada. Yang penting tidak ada permufakatan jahat pada rapat itu untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Baik. Sekarang pertanyaannya terkait soal agunan ahli dan jaminan. Ya. Mohon ahli jelaskan secara singkat jenis agunan atau jaminan yang dapat diterima bank dalam pemberian kredit ini, termasuk kalau kita mau mengajukan kredit membeli kapal begitulah. Agunan itu tergantung, jadi ada yang sifatnya agunan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, ya. Itu barang spesifik yang diikat untuk menjamin kredit itu, dia punya hak istimewa, dia sebagai kreditur separatis sih mau haknya. Ada agunan perseorangan ya, personal garanti kalau yang berikan pribadi, corporate garanti kalau itu perusahaan. Tapi kalau kita lihat penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan itu sendiri, agunan itu dibagi dua juga, agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah agunan yang terkait langsung dengan kredit. Misalnya saya kredit dari bank untuk beli rumah, rumah itu saya agunkan tuh agunan pokok. Restoran Padang pinjam duit dari bank untuk usahanya, tagihan restoran Padang itu agunan pokok juga. Atau apartemen dibangun dengan kredit, apartemen dibangun itu jadi agunan pokok. Nah kalau agunan tambahan, agunan tidak terkait dengan tiga barang ini. Misalnya restoran Padang pinjam untuk usaha itu, tapi dia jaminkan tanahnya, rumah itu bukan agunan pokok, agunan tambahan namanya. Agunan tambahan ini tidak wajib kalau lihat penjelasan pasal 8 Undang Perbankan. Tidak wajib, yang wajib itu agunan pokok tadi. Agunan tambahan baik kebendaan ataupun perorangan tidak wajib. Yang wajib agunan pokok adalah barang-barang yang dibeli, yang dibiayai, piutang yang lahir dari usaha debitur itu. Itu yang mutlak. Kalau bank dengan part C pertama udah yakin atas kemampuan debitur, tidak meminta agunan tambahan boleh. Bahkan kita kan sering terima WA atau SMS kasih kredit tanpa agunan, sering sekali kita terima itu. Ali tadi menyebut itu soal agunan tambahan maksudnya itu. Ya. Ali tadi sempat menyebut soal personal garanti tadi kami dengar ya. Dan juga tentu kalau ada personal garanti ada juga dalam perbankan itu corporate garanti begitu kan. Mohon Ali jelaskan ya secara singkat apa itu personal garanti atau corporate garanti dan corporate garanti. Umumnya nih konsepnya seperti Bortoh ya, diatur di 1820 KUH Perdata. Seseorang menjamin orang lain, kalau orang lain itu bukan prestasi, tidak janji, maka orang yang menjamin ini memenuhi kewajiban si orang yang bukan prestasi. Kalau yang menjamin perorangan namanya personal garanti, kalau yang menjamin perusahaan corporate garanti. Tapi ada syaratnya, kalau corporate garanti dia harus persetujuan RUPS ataupun nggak boleh menjaminkan seluruh aset ya. Kalau menjamin seluruh aset dia harus persetujuan seluruh pemegang saham itu. Baik. Pertanyaannya kemudian, kalau dia perorangan sebagai personal garanti atau personal garansi ya, apakah pemberian jaminan itu dari ya personal ini itu secara serta-merta otomatis menunjukkan si pemberi jaminan itu adalah beneficial owner, Ali? Jadi sesuai dengan fungsi garansi adalah menjamin bahwa si yang dijamin itu akan melakukan prestasinya, tidak cedera janji. Kalau dia cedera janji, uang prestasi, maka
si penjamin harus membayar. Karena itu yang memberikan personal guarantee harus punya kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban dia menanggung hutang orang tadi itu. Secara utama dia punya kewajiban untuk membayar, harus punya kemampuan finansial. Itu yang paling dipentingkan. Kalau bank menganggap punya kemampuan finansial, mungkin bank sudah melihat banyak faktor mengenai yang bersangkutan, ya, asetnya misalnya. Bahkan dalam hal tertentu bisa personal guarantee itu didukung oleh aset yang diikat secara spesifik, ya. Dia sifatnya limited ada juga. Seperti dulu kasusnya waktu Om Willem Suryajaya menjamin kewajiban Bank Suma yang dicabut tahun 92 supaya anaknya Edward dan Edwin tidak diproses pidana, dia kasih personal guarantee Willem Suryajaya. Bapaknya menyelamatkan keluarganya itu. Karena dia ada kemampuan ekonomi. Baik. Tapi dia pertaruhkan, dia punya Kemayoran, dia punya Dharma Satellite, dia punya hotel Kemang, dia pertaruhkan untuk personal guarantee-nya itu. Ini ya personal guarantee yang bagus kalau yang ada jelas barang yang dipertaruhkan untuk jaminan itu. Baik. Pertanyaannya Ali, apakah personal garansi yang Ali jelaskan bahwa itu sebenarnya menunjukkan satu kemampuan ekonomi, serta merta kita bisa bilang pemberi garansi itu adalah beneficial owner? Tidak selalu. Personal guarantee bisa dari beneficial owner, bisa juga dari bukan beneficial owner. Baik. Kalau beneficial owner diatur di Perpres 13 2018 ya. Di sana ada beberapa kriteria, mungkin di pasal 4 juga. Dilihat dari dia pegang saham 25%, terima penghasilan 5%, ataupun dia punya hak suara minimal 25% ya, atau dia bisa menentukan kebijakan, bisa mengangkat direksi, komisaris segala macam tanpa persetujuan orang lain juga. Dia benar-benar controlling, mengendalikan. Walaupun dia nggak pegang saham, nggak jadi direktur, nggak jadi komisaris, tapi kalau dia controlling, dia mengendalikan, dia bisa BO. Saya ambil contoh misalnya, dalam kasus korupsi, ya udah di pengalian IKTP ya, ada mantan ketua DPR kita punya perusahaan namanya PT Murakabi Sejahtera. Di situ ponakannya dan istrinya, dia enggak apa, tapi dia controlling, mengendalikan, menentukan kebijakan. Waktu almarhum Marli membayar dari Mauritius ke dia lewat perusahaan ini, dia membantah, saya nggak terima uang. Ya Bapak nggak terima, tapi perusahaan yang Bapak kendalikan menerima, terbukti ya berarti menerima juga. Baik. Jadi kuncinya adalah pada kata controlling, mengendalikan. Baik. Kalau dalam bahasa perbankan disebut dia sebagai pihak terafiliasi, diatur di pasal 1 angka 21 Undang-Undang Perbankan ya. Pihak terafiliasi, pihak yang menurut otoritas turut juga mempengaruhi pengelolaan bank. Baik. Ya. Mengendalikan ya, mempengaruhi pengelolaan. Kami takut salah nih hal ini. Jadi personal garansi itu tidak serta-merta itu menunjukkan ya pihak yang memberikan garansi itu sebagai beneficial owner, itu betul tadi ya? Tidak otomatis, tidak Ya, serta-merta. Dia tidak. bisa kasih personal garanti, bisa juga bukan beneficial owner, bisa Baik. memberikan personal garanti, bisa juga. Baik. Nah kalau begitu, kalau saya menuduh bahwa saudara adalah beneficial owner ini satu perusahaan, ya, apa yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum supaya tuduhan saya benar itu? Mohon Jadi dijelaskan. yang bisa menentukan BO itu pertama kali adalah korporasi itu sendiri. Baik. Pada waktu pendirian, notaris yang mewakili korporasi mendisclose, melaporkan dalam waktu 7 hari siapa BO-nya. Ya. Biasanya notaris agak menggampangkan, dia tulis saja siapa yang jadi komisaris. Padahal otoritas dalam hal ini waktu pendirian Kementerian Hukum dan HAM bisa mengubah siapa BO yang sebenarnya. Setelah dia punya data, dia bisa ubah. Otoritas perbankan misalnya OJK bisa mengubah. Kalau misalnya bank ngaku BO-nya adalah si X, tapi OJK bilang tidak, ya dia bisa tetapkan yang lain. Ini jelas sekali diatur di dalam Undang-Undang Asuransi 2014 yang menyebut bahwa otoritas bisa menentukan BO yang berbeda dari yang dilaporkan oleh bank. Nah, bagaimana cara dia menentukan BO itu? Kalau dilihat di Undang-Undang Perbankan di pasal 1 angka 21 tadi, berdasarkan biasanya bank itu diperiksa, dilihat, dengar orang, lihat bukti, dia bisa simpulkan ini BO sebenarnya. Atau dia audit, perusahaan itu dia audit, atau ada informasi lain dari instansi pemerintah atau swasta,
ataupun dari profesi tertentu yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya benar-benar controlling orang ini. Jadi dia benar-benar BO gitu. Jadi kata kuncinya tetap pada kata pengendalian tadi. Baik. Ya. Ketika saya menuduh seseorang, menuduh pihak lain bahwa Anda adalah beneficial owner, maka seperti penjelasan ahli tadi, yang menentukan awalnya adalah perusahaan sendiri. Perusahaan di sini. Yang kedua tentu saja otoritas seperti OJK dia bisa menetapkan, begitu ahli ya. Atau ada hasil audit yang dibuktikan ini loh pengendalinya, kan begitu ahli tadi penjelasannya. Baik. Kalau begitu ahli, sekali lagi ketika proses dari awal ahli cerita ya, saya mengajukan permohonan kepada pihak bank, lalu bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian, kriteria 5 sudah ya, lalu dikonfirmasi kepada pihak pemohon dan juga calon mitra dan seterusnya. Kesemua itu sudah dilakukan ya, artinya tidak ada norma yang dilanggar, itulah baru bank bisa dibilang prudent begitu ya, memberikan. Ya kalau sesuai dengan pedoman perkreditannya, sesuai dengan ketentuan ya dia bisa disebut prudent ya. Baik. Udah hati-hati. Dilanjutkan sedikit oleh Pak Hamdan. Saya mendalami satu saja, ahli. Kalau kredit ini sudah cair, ternyata suatu saat macet. Ya setelah teliti, ternyata dia tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi apakah proyek ini benar-benar ada, apakah rencana dalam kredit itu benar-benar ada. Apa sanksi bagi bank atau komite kredit biasanya dalam dunia perbankan? Jadi dia nggak melakukan pengecekan, kredit sudah diberikan ya. Betul. Kreditnya terus macet gitu. Macet. Ya. Jadi siapa yang berbuat ya dalam komite kredit itu misalnya, siapa yang bertindak mengarahkan pada persetujuan tadi ya, sebenarnya bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau pengecekan itu suatu kewajiban di dalam SOP bank itu sendiri, maka dia harus lakukan. Dia bisa diminta pertanggungjawaban kalau dia tidak lakukan. Tapi pelanggaran terhadap POJK, terhadap SOP bank itu pelanggaran administratif saja sebenarnya, bukan pidana. Kecuali pegawai bank misalnya menerima duit dari debitur ya, itu di undang perbankan yang baru ya dilarang menerima uang dari debitur, dilarang. Debitur menyuap pegawai bank juga nggak boleh. Kalau ada itu udah ada aspek pidana lain ya. Tapi kalau tidak ada itu, bersih, tidak ada suap, tidak ada kickback, itu ya baik-baik saja. Jadi apa ada sanksi dari otoritas kalau dia lalai melakukan itu? Jadi kan ada POJK tadi, dia harus melakukan itu. Jadi ternyata bank ini lalai, tidak mengadukan pengecekan sehingga terjadi NPL terhadap bank ini. Apa ada sanksi dari otoritas kepada bank? Ya bank tuh tiap tahun diperiksa oleh OJK ya, walaupun tidak diperiksa nggak 100% karena sesuai dengan risk management juga, mana yang berisiko tinggi itulah difokuskan ke situ. Pada waktu bank diperiksa ada temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang diketahui oleh otoritas, diangkatlah temuan itu. Biasanya direksi dipanggil, komisaris, dikasih tahu Anda menyimpang ini, suruh perbaiki dalam batas waktu tertentu. Kalau enggak nanti ada konsekuensi. Yang pertama kali yang terkena pasti administratif ya. Misalnya. Tapi kalau perintah otoritas tidak diindahkan, dia menyimpang disuruh perbaiki, dia tidak lakukan dalam waktu tertentu, itu bisa jadi pidana. Ada di pasal 49, sekarang ayat 4, kalau dulu pasal 49 ayat 2B Undang-Undang Perbankan. OJK juga sesuai dengan Undang-Undang OJK pasal 9 huruf D, dia bisa memerintahkan tertulis untuk memperbaiki penyimpangan. Kalau tidak diindahkan ada pidana di pasal 57 saya kira. Tapi itu pidana itu ketidakpatuhan terhadap perintah otoritas. Mirip dengan pasal 216 KUH pidana. Karena Undang Perbankan ini asalnya dari 216 KUH pidana itu kalau tidak taat pada perintah otoritas jadi pidana tidak patuh. Seperti waktu corona kemarin kita nggak patuh pada perintah otoritas bisa kena 216-nya. Ya. Jadi sanksinya administratif. Kecuali ada unsur pidana yang memenuhi pasal-pasal yang dilanggar itu silahkan. Ya. Tapi intinya bank bisa dikenai sanksi kalau tidak melakukan
Ya, sanksinya ada administratif biasanya. Jadi dikasih batas waktu memperbaiki penyimpangan yang terjadi, melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diperbaiki. Baik, makasih ahli. Udah siap, udah. Ahli izin bertanya. Iya. Tadi rekan saya mengenai beneficial owner, Iya, ya. yang dimana ahli tadi bilang mengendalikan atau controlling. Apa yang dapat membuktikan untuk mengendalikan tersebut? Apa buktinya yang mengatakan bahwa orang tersebut mengendalikan dan dia dikategorikan sebagai beneficial owner? Saya ambil contoh jurisprudensi deh. Kasus Nazarudin, kasus Setia Novanto, kasus Edi Sindoro, Lipo Group. Hakim tipikor dalam kebenaran karena KPK membuktikan banyak transaksi, banyak uang kepada orang ini. Dia bukan sembarang orang, berarti dia mengendalikan. Dia banyak terima transaksi, banyak terima uang dari perusahaan. Itu bukti pertama ya. Terus bukti yang lain, kebanyakan kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu, dia yang menentukan. Kamu ponakan saya Irfan jadi dirut, istri jadi rumah. Dia mengendalikan kebijakan segala macam dia. Terus yang ketiga, biasanya DO itu orang penting, fasilitasnya istimewa. Dan biasanya ini ketahuan pada waktu audit. Misalnya dulu saya pemeriksa bank juga, waktu kita audit bank kita tanya, siapa sih yang kita tanya di sini, siapa sih yang berpengaruh di sini. Dari keterangan-keterangan saksi itu yang ada di bank bisa ketahuan bahwa sebenarnya yang kuasa siapa gitu. Bukan sih yang formal ada di dalam akte gitu. Jadi banyak alat bukti, bisa transaksi, bisa lihat kebijakan, bisa dari audit ya, dari kesaksian orang-orang yang didengar oleh otoritas itu ya. Ya. Oke, cukup yang mulia. Masih ada sedikit yang mulia. Ya. Ahli, dalam praktis bisnis perbankan, mana kecenderungan yang dipilih oleh bank sebagai pelaku usaha dalam praktis bisnis perbankan? Apakah calon kreditur yang sudah melakukan planning, artinya sudah jelas apa yang akan dikerjakan, atau justru pengusaha yang baru ingin mulai masih belum, artinya planningnya belum jelas? Mana yang cenderungan akan dipilih oleh bank? Di dalam pedoman perbankan disebutkan kredit yang harus dihindari. Salah satu kredit yang harus dihindari adalah kalau bank tidak punya informasi mengenai diri debitur itu. Jadi dia nggak ada informasi, gimana dia mau memutuskan? Itu ada di pedoman kreditan. Misalnya bank juga disarankan tidak memberikan kredit kepada usaha yang dia tidak mengerti. Misalnya usaha Bitcoin, virtual currency, jangan kasih kredit itu. Terus usaha untuk spekulasi juga jangan. Itu ada dalam pedoman disebutkan kredit yang harus dihindari. Termasuk kredit yang bank tidak menguasai, tidak mengetahui, tidak punya informasi mengenai si debitur itu. Dia kasih saja, bisa salah keputusannya. Itu harus dihindari. Ya. Berarti jika dikaitkan dengan keterangan ahli tadi, berarti keyakinan itu bisa dilakukan melalui tindakan konfirmasi tersebut tadi ya? Salah satu ya konfirmasi, tapi kalau pilihan yang tanyakan apakah yang punya perencanaan bagus sama yang tidak punya, inilah yang dipilih. Karena bank tahu persis apa yang dia akan lakukan. Tidak ada risiko karena dia sudah menilai itu. Ya. Berarti apakah tepat jika dikatakan bahwa planning tersebut itu merupakan suatu hal yang sangat lazim dalam praktis bisnis perbankan? Biasanya di dalam perbankan kan jelas peruntukannya untuk apa. Dia mau buat apa, pabrik, buat segala macam, ada jangka waktunya, kemudian ada target-target waktu produksi termasuk keuntungan. Kalau itu jelas bagus sekali. Tapi kalau itu tidak ada ya nggak bagus. Bank memutuskan pakai apa gitu. Seperti membeli kucing dalam karung, mutusin nggak jelas jadi gitu. Ya. Dari saya cukup yang mulia. Masih ada? Bapak Ketua, kami sudah dengarkan, kami merasa cukup untuk pembelaan kami. Terima kasih Bapak Ketua. Baik. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang sedikit ya? Iya. Oke. Selamat pagi ahli ya. Izin bertanya, pertama ahli, dalam praktik perbankan kan sering kita mendengar mengenai analisa yang mendalam. Iya, ya. Bisa ahli jelaskan apakah yang dimaksud dengan analisa mendalam tersebut? Apakah analisa mendalam itu adalah analisa yang hanya menerapkan 5C secara normatif, ataukah juga harus diuji secara kritis dan faktual? Tidak harus normatif lah ya.
Hidup ini kan bukan di atas kertas ya. Jadi 5C itu karakter dia lihat. Tadi dia cek misalnya antar bank dia minta ya. Itu kan nggak normatif kan meminta. Trade checking dia turun ke lapangan. Minta SLIK, minta LPIP, Biro Kredit. Tanya rekomendasi organisasi profesi ataupun tempat dia bekerja, itu bukan normatif, itu pelaksanaan. Itu melihat karakter ya. Lalu melihat kemampuan membayar gimana, dilihatlah analisis rasio-rasio keuangan perusahaan itu. Cukup enggak mampu dia untuk membayar. Jadi bukan normatif, semuanya harus yang dilaksanakan. Secara kritis dan faktual ya, termasuk ya, faktual juga gitu. mengecek dokumen perusahaan, kepemilikan perusahaan juga harus. Dia harus cek. Agak didekatkan mic-nya, Oh, siap, jadi nggak ya, begitu jelas kan. Jadi dia cek semua siapa pemiliknya, dia kunjungi, bener nggak ini orang berusaha, jangan-jangan fiktif. Zaman sekarang kan banyak yang fiktif. Apalagi model-model zaman digital ini kan, kalau nggak dikunjungi nanti Contoh jika underlying-nya adalah sebuah kontrak kerja, itu juga dicek juga kontraknya ya. harus dicek. Yang saya sebut dalam kasus Bank Permata Kebenarannya tadi, ya, tidak hanya formal saja ya. tidak hanya formal. Yang dalam kasus Bank Permata yang di Putus Jakarta Selatan, dia nggak, tahu saya mungkin tidak mau detail seperti itu, dia baru belakangan tahu bahwa itu fiktif gitu. Belakangan dia tahu bahwa ada dokumen palsu yang dibuat, yang dipakai untuk kredit oleh si debitur itu. Baik, selanjutnya mohon izin menjelaskan apakah dalam pengajuan kredit itu juga harus didasari juga dengan itikat baik. Ya, C pertama itu karakter. Karakter terjemahannya itikat baik. Undang-Undang Perbankan pasal 8 menyebut itikat. Jadi harus. Bagaimana ngecek itikat baik karakter ya tadi. Bank checking, trade checking, rekomendasi, lihat track record, lihat ke lapangan. Itu cara mengecek karakter dari si calon debitur tadi. Jadi apabila ada pemberian informasi yang tidak benar oleh calon debitur kepada bank, apakah itu juga bisa dinilai sebagai itikat yang tidak baik dari calon debitur? Kalau ada informasi tidak benar, palsu, ya itu berarti tidak ada itikat baik memberikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Harusnya diberikan yang sebenarnya, nggak boleh tidak benar. Bukan sebuah itikat baik ya. Ya pasti itikatnya kurang karena tim memberikan sesuatu yang tidak benar gitu. Atau yang palsu misalnya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya izin, apakah Ali tadi menerangkan apabila sebuah perusahaan atau sebuah korporasi menerima keuntungan itu berarti beneficial owner-nya juga dianggap menerima keuntungan tersebut ya? Beneficial owner bisa menerima karena dia mengendalikan, dia bisa pakai keuntungan perusahaan itu. Jadi dianggap juga menerima keuntungan tersebut ya? Yang diterima Kalau oleh- dia BO bisa ya, dia dianggap ya? menikmati. Ya. Oke, baik. Karena dia sembunyi di balik perusahaan itu, dia menikmati Baik, dari perusahaan itu. ahli kan tadi banyak menerangkan beneficial owner ini mengendalikan ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pembuktian seorang beneficial owner itu hanya bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen dalam sebuah perusahaan atau kepemilikan saham dalam perusahaan atau bisa dengan cara lain, ahli? Ini diatur di Perpres 13 2018 ya, mungkin Bapak bisa lihat di pasal 33 kalau nggak salah. Jadi di audit dari yang bisa menentukan BO berbeda dengan yang didisclose oleh perusahaan adalah otoritas ya. Kalau bank misalnya OJK, dia bisa audit ya, dia bisa tanya juga orang di sana, kemudian bisa juga tanya dari instansi lain atau apa, baik swasta ataupun publik, ataupun dia pakai dokumen-dokumen segala. Jadi bukan hanya satu. Kalau di perbankan tuh pengawasnya turun dan dia yakin ini orang turut serta mengendalikan ya, mempengaruhi pengelolaan bank misalnya itu. Jadi tidak hanya dokumen-dokumen saja. Enggak cukup kalau dokumennya bisa tertipu kita ya. Ya. Jadi, Baik, saudara ahli, sebelum kita ke ilustrasi, saya mau nanya kepada saudara ahli, apa yang saudara ahli ketahui terkait dengan yang dinamakan grace period, the credit, dan juga availability period? Grace period itu begini, misalnya kredit 10 tahun ya. Dia udah ngangsur, tapi mungkin di awal-awal tahun pertama ya, bisa 1-2 tahun tidak bayar bunga, itu grace periodnya. Tapi tetap kewajiban ada, cuman dia tidak dibebani bunga, ada grace period. Kalau availability itu artinya bahasa Inggris kan ketersediaan dana ya.
Jadi bank kalau menurut perjanjian kredit, kalau PK-nya 5 tahun, bank wajib menyediakan dana selama 5 tahun itu. Itu namanya dalam bahasa perbankan namanya amount clause ya. Klausul yang menyebutkan jumlah, di mana kalau PK itu 1 tahun, bank harus menyediakan dana itu selama 1 tahun. Nggak boleh bank ngasih dana itu misalnya belum setahun dia udah tarik lagi, nggak boleh. Itu amount clause atau anda sebut availability. Yang dimaksud dengan menyediakan dana itu menyediakan dana untuk siapa? Untuk debitur. Debitur yang mengajukan kredit tersebut. Baik, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ada pihak swasta mau membeli kapal, kemudian mengajukan permohonan kredit ke bank BUMN, bank BUMN ini Pak Ahli. Kemudian bank BUMN tersebut mengkonfirmasi ke perusahaan yang juga BUMN. Ya, swasta ini kira-kira ada kerjaan nggak nantinya di BUMN tersebut? Ya. Itu kan. Dan BUMN tersebut mengkonfirmasi terkait dengan nanti ada pekerjaan. Ya, dan nanti pekerjaannya antara 3 sampai 7 tahun. Kemudian dikonfirmasi juga nanti pembayarannya sekian. Kemudian dikonfirmasi juga terkait dengan bahwa kapal yang jenis tersebut nanti akan maksimal umur kontraknya sekitar 30 tahun. Ya, BUMN ini memang ada kebutuhan terkait itu, ada tender, tapi ini tender, saudara ahli, belum pasti ini. Nah, apakah grace period tadi atau availability period itu berpengaruh terhadap pernyataan tersebut? Saya nggak tahu konteks yang Anda maksud gitu ya. Jadi kalau grace period itu tidak bayar bunga di awal-awal kredit itu grace period, grace itu dibebaskan artinya. Ya, kalau availability period yang setahu saya kewajiban untuk menyediakan katakanlah tadi dana sesuai dengan perjanjian. Itu ada masanya nggak? Kapan dia kemudian harus melakukan pembayaran ketika pertama kali kita mengajukan kredit? Ada nggak hubungannya dengan itu? Dia bank harus menyediakan dana selama perjanjian itu masih berlaku. Misalnya fasilitas kredit misalnya 1M ya, maka dia sediakan dana 1M dalam jangka waktu misalnya berapa tahun itu. Kewajiban debitur adalah setelah paling lambat setelah pinjaman itu jatuh waktu dia harus melunasi. Sesuai dengan definisi perjanjian kredit dia harus melunasi setelah itu jatuh waktu dengan membayar bunga ataupun bagi hasil kalau bank syariah. Ada jangka waktu nggak sehingga ini terkait kasus ini, terkait ilustrasi yang tadi yang saya sampaikan. Apakah ada kewajiban untuk debitur untuk segera mendapatkan pekerjaan dari BUMN tersebut ketika pihak bank melakukan konfirmasi kepada BUMN tersebut yang saudara ahli ketahui? Batas waktu apa? Batas waktu dapat kerjaan itu? Betul. Ya itu ya sedapat mungkin, secepat mungkin bagus. Itu kan tergantung pihak ketiga, bukan tergantung dari pihak debitur sendiri. Karena ordernya kan dari luar, bukan dari dia. Jadi banyak dipengaruhi oleh itu. Karena itu dia perlu lakukan konfirmasi. Dia tanya benar nggak ada order ya, bank ketemu debitur sama ketemu si yang akan kasih proyek. Kalau benar kurang lebih gimana? Nah, berapa batas waktu katakanlah order itu jadi realisir itu tergantung dari ya pihak luar tadi, tergantung kesepakatan mereka semua gitu. Pihak ketiga dimaksud itu maksudnya siapa dalam ilustrasi tersebut? Mitra usaha dari si debitur tadi kan, dia yang akan memberikan pekerjaan kan. Si BUMN tadi berarti. Kepastiannya ada di situ berarti. Ya, kepastian di antara para pihak, tapi terutama ya pihak yang akan memberikan pekerjaan itu. Baik. Yang akan menyewa kapal misalnya, menyewa apa gitu ya. Terima kasih. Cukup yang Kamu ada pertanyaan? Pak Sigit, ada pertanyaan? Cukup. Mulai satu lagi. Ayo. Nah, apabila apakah bank akan melihat bahwa sebelum bank melakukan konfirmasi ke BUMN tersebut, ternyata sebelumnya BUMN tersebut sudah pernah mengajukan, pihak-pihak di BUMN tersebut sebelumnya sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak swasta tersebut,
baik itu acara golf kah atau makan malam kah, gitu. Apakah pihak bank juga akan melihat hal tersebut atau tidak? Pertemuan sebelum apa itu? Sebelumnya adanya konfirmasi ke pihak BUMN tersebut. Kalau ketemu ya, katakanlah dalam konteks main golf misalnya, ataupun makan malam, kalau ketemu ya saya kira wajar-wajar saja. Yang nggak boleh adalah ketemu kemudian ada memberikan sesuatu yang bukan haknya, itu yang menyimpang. Itu yang dalam sebagian kasus di perbankan, bank itu disalahkan kalau ada konfirmasi tapi dia menerima sesuatu dari debitur, itu yang sering disalahkan. Kalau menjanjikan sesuatu? Janji itu sebenarnya dalam definisi mengenai suap kan termasuk memberikan janji-janji. Janji itu termasuk nggak boleh karena nanti kan akan diberikan juga dalam bentuk materi. Baik, terima kasih ahli. Ya. Cukup? Silakan. Ya ahli ya. Yuk. Terkait dengan konfirmasi dalam pemberian kredit itu ya, kalau konfirmasi itu dilakukan kepada supplier atau buyer, mungkin sudah ada hubungan yang sudah terjadi. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana pendapat ahli, sejauh mana mengukur prinsip kehati-hatian itu kalau terkait dengan calon mitra, misalnya calon mitra usaha debitur. Karena namanya calon itu kan belum pasti akan terjadi. Nah, bagaimana itu mengukurnya, sejauh mana itu bisa dilakukan untuk memastikan prinsip kehati-hatian? Karena belum ada kepastian itu akan berlangsung. Terima kasih. Justru harus dilakukan karena dia belum pasti, masih calon. Di situ ada ketidakpastian. Dalam risk management ya, manajemen risiko, dengan prinsip kehati-hatian juga bahwa orang harus tahu mengidentifikasi risiko apa yang akan ada, lalu dia nilai, lalu dia hadapi. Kalau belum ada kontrak, dia belum tahu siapa yang udah, justru dia perlu tahu, dia harus identifikasi siapa ini, ada nggak risiko pada orang ini. Justru wajib identifikasi dan menilai risiko tadi. Nah, di dalam risk management, kalau bisa dilihat di pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 8 2010, inti dari risk management ya dalam rangka kehati-hatian ini, pertama dia harus menilai adanya risiko itu. Dia identifikasi dulu, baru dia nilai, baru dia monitor, dia awasilah transaksi itu. Itu intinya. Justru karena dia belum jadi ada kontrak, ada hubungan, belum dapat order dari situ, justru ada ketidakpastian yang dia harus identifikasi, yang harus dia nilai, yang harus dihadapi. Jadi kalau menurut saya baik-baik saja, tidak ada kerugiannya kalau untuk itu. Satu lagi, dalam kondisi ketidakpastian itu, tanpa ada hal pendukung lain, apakah menjadi layak sehubungan dengan prinsip kehati-hatian itu pihak bank memberikan kredit kepada calon debiturnya? Jadi di dalam bisnis perbankan ketidakpastian itu adalah suatu risiko juga. Perubahan ketidakpastian itu suatu risiko yang harus dihadapi. Kalau dia mau kasih kredit, ya harusnya dia jangan bermain pada hal-hal yang tidak pasti. Supaya tidak pasti, dia coba identifikasi, dia coba nilai, dia hadapi. Oh ini ternyata nggak ada risiko. Dia pakai 5C tadi, karakter orangnya oke, kemampuan membayar oke, modal oke, kemudian ada katakanlah agunan taman. Kalau dia udah nilai pakai prinsip kredit tadi ya silahkan. Tapi tahap pertama dia menilai dulu dalam rangka manajemen, kalau menurut saya bagus sekali. Karena kalau ada ketidakpastian, justru risiko lahir dari ketidakpastian. Dia harus membuat pasti sehingga risiko itu bisa di-manage oleh bank itu sendiri gitu. Terima kasih, Ali. Baik. Masih ada yang mau disampaikan, ahli? Atau sudah cukup? Dari saya sementara tidak ada. Mudah-mudahan jelaslah masalah ini, konteks perkreditan dengan kaitannya dengan dana korupsi itu saja.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau udah selesai saya boleh pamit ya. Boleh, setelah ini silakan Pak kita. Ya, makasih. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Ahli ya sudah memberikan pendapat-pendapatnya di persidangan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ahli memberi kita pencerahan dan mendapatkan ilmu dari itu dan bermanfaat nantinya di kedepannya. Terima kasih, silakan bisa kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik ya, jadi sudah selesai pemeriksaan ahli, tinggal hari ini pemeriksaan saksi mahkota ya, seperti yang sudah kita jadwalkan tadi. Jadi nanti kita jam 9.30 untuk kita buka lagi skorsnya untuk kita lanjutkan. Jadi nanti sudah terkonfirmasi bahwasanya besok 6 orang saling memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu Pak Agus Purwono, Pak Sani, Pak Yogi, Pak Keri, Pak Dimas, dan Pak Gading, Maya Kusmaya. Itu besok hari ini akan memberikan keterangan, saling memberikan keterangan, jadi antara terdakwa memberikan keterangan. Demikian, sebelum di skors ada yang mau disampaikan dari penuntut umum? Mudah-mudahan bisa jam itu bisa dilaksanakan nanti ya. Dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Bapak Ketua. Cukup? Tidak ada ya, terima kasih. Demikian sidang diskors.